Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian masih dalam kondisi yang sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang asuransi jiwa, di mana ini adalah pertemuan ke-7 di perkuliahan pengantar matematika aktuaria. Topik kali ini itu sama dengan topik di pertemuannya ke-6, di mana di pertemuannya ke-6 kan kita telah membahas jenis-jenis dari asuransi jiwa, seperti asuransi jiwa berjangka N tahun, asuransi jiwa seumur hidup, dan asuransi jiwa tertunda. Nah, kira-kira di pertemuan kali ini jenis asuransi apa lagi yang akan kita pelajari? Nah, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Jenis asuransi jiwa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah asuransi jiwa dwiguna atau biasanya itu diistilahkan dengan endowment insurance. Nah, yang perlu kalian ketahui, dalam asuransi jiwa dwiguna ini ada dua asuransi di dalamnya, yakni asuransi berjangka N tahun yang materinya kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, dan asuransi dwiguna murni berjangka N tahun. Dalam asuransi dwiguna, manfaat kematian itu akan diberikan seketika saat kematian jika si peserta asuransi itu meninggal sebelum N tahun. Dia akan mendapatkan asuransi berjangka N tahunnya. Nah, sebaliknya, apabila dia masih hidup sampai N tahun, maka kepadanya nanti akan diberikan dwiguna murni. Jadi intinya dalam asuransi dwiguna itu si nasabah atau peserta asuransi itu akan mendapatkan manfaat kematian kapanpun dia meninggal, tapi dengan aturan jika dia meninggal sebelum N, maka dia akan mendapatkan asuransi jiwa berjangka N tahun, tapi kalau dia meninggal sesudah N tahun, maka yang dia dapatkan adalah asuransi dwiguna murni. Nah, kira-kira asuransi dwiguna murni itu seperti apa? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di asuransi dwiguna murni, manfaat kematian itu diberikan pada akhir tahun ke-N apabila si nasabah tersebut tetap hidup minimal selama N tahun sejak dia masuk menjadi peserta asuransi. Nah, kalau dituliskan, maka bentuknya seperti ini, di mana BT atau fungsi manfaatnya itu akan bernilai 0 jika T-nya kurang dari sama dengan N. Artinya, si nasabah tersebut tidak mendapatkan manfaat kematian jika dia meninggal sebelum jangka waktu ke N. Gitu ya. Nah, akan bernilai 1 BT-nya jika T-nya lebih besar dari N, atau dengan kata lain, si nasabah tersebut akan mendapatkan manfaat kematian sebesar 1 unit jika dia meninggal setelah N tahun, atau minimal dia hidup selama N tahun tersebut. Jelas ya? Nah, kemudian fungsi diskonnya atau VT-nya itu bernilai V pangkat T, dan Z itu adalah fungsi perhitungan dari santunannya, itu bernilai 0 jika T kurang dari sama dengan N, dan bernilai V pangkat N jika T-nya lebih besar dari N. Nah, dari rumus ini, maka kalau kita ingin mencari nilai sekarang aktuaria dari asuransi dwiguna murni, di mana nilai sekarang aktuaria untuk asuransi dwiguna murni ini mempunyai dua notasi. Notasi yang pertama adalah seperti ini, A X.2N ini menyatakan berjangka ya, di mana ada angka 1 di atasnya N. Ini adalah simbol yang pertama atau notasi yang pertama untuk mencari nilai sekarang aktuaria dari asuransi dwiguna murni, atau bisa dituliskan atau dinotasikan dengan EXN. Jadi nanti kalau di soal ada salah satu simbol atau notasi yang seperti ini, jangan bingung ya, itu menyatakan kalau dia asuransi dwiguna murni. Nah, selanjutnya, maka nilai sekarang aktuaria untuk asuransi dwiguna murni itu bisa dicari dengan rumus V pangkat N kali PXN. Gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini tidak ada simbol integral atau tidak ada simbol sigma. Kenapa? Karena asuransi dwiguna murni itu dianggap sebagai asuransi diskrit, di mana nilainya adalah tetap 1, yakni yang bergantung dengan N-nya kalau kalian perhatikan di sini.
Jadi nggak ada integralnya atau sigmanya, gitu ya. Itu yang perlu kalian perhatikan. Dimana X itu menyatakan usia sama dan N adalah menyatakan jangka waktunya. Jelas ya, itu untuk mencari nilai sekarang aktuaria untuk asuransi di guna murni. Nah, selanjutnya kalau kita sudah bisa mencari nilai harapannya atau nilai ekspektasinya dari Z, maka kita bisa mencari nilai variansi dari Z-nya. Rumusnya sama dengan yang sudah dibahas sebelumnya, gitu ya. Maka kalau sudah diturunkan, ternyata untuk mencari variansi dari nilai sekarang aktuaria dari asuransi jiwa dwiguna murni itu bisa dicari dengan rumus V pangkat 2N kali PXN kali QXN. Di mana kalian ingat PXN itu kan menyatakan peluang seseorang yang berusia X dia survive sampai usia X plus N, dan QXN itu kan menyatakan peluang seseorang yang berusia X meninggal sebelum mencapai usia X plus N. Jelas ya? Nah, gitu. Nah, di sini disimpulkan lagi bahwa asuransi dwiguna N tahun itu dapat dipandang sebagai kombinasi atau penjumlahan dari asuransi berjangka N tahun dengan asuransi dwiguna murninya. Nah, asuransi berjangka N tahun kita sudah bahas di pertemuan yang sebelumnya. Jelas ya? Nah, selanjutnya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita mencari nilai sekarang dari asuransi dwiguna tersebut. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa di asuransi dwiguna manfaat kematian itu kan akan diberikan seketika saat kematian jika peserta asuransi meninggal sebelum N tahun atau menggunakan asuransi berjangka N tahun. Sebaliknya, jika dia masih hidup sampai dengan N tahun, maka kepadanya, ke nasabah tersebut itu akan diberikan dwiguna murninya. Atau misalkan bisa dituliskan seperti ini. Fungsi manfaatnya itu akan bernilai 1. Artinya, kapanpun dia meninggal itu akan mendapatkan manfaat kematian. Tapi dengan syarat itu, dengan batasnya adalah N, itu N tahun, dimana kalau dia meninggal sebelum N tahun dia akan mendapatkan asuransi jiwa berjangka N tahun, atau misalkan dia meninggal setelah N tahun dia akan mendapatkan asuransi dwiguna murni. Jelas ya? Nah, selanjutnya fungsi diskonnya juga mengikuti. Dia akan bernilai V pangkat T jika T kurang dari N, atau dia bernilai V pangkat T dia mengikuti asuransi berjangka N tahun, gitu ya. Atau bernilai V pangkat N ketika T lebih besar dari N. V pangkat N di sini itu adalah mengikuti asuransi dwiguna murni seperti yang rumus sebelumnya ini, V pangkat N, gitu ya. Nah, selanjutnya dengan fungsi Z-nya ini akan bernilai 0 jika T kurang dari N dan akan bernilai, ini harusnya V pangkat T ya, jika T kurang dari N, dan V pangkat N jika T lebih besar dari N. Itu. Nah, maka untuk menghitung nilai sekarang aktuaria dari asuransi dwiguna atau dinotasikan dengan seperti ini. Jadi ini adalah notasi dari asuransi jiwa dwiguna, bukan dwiguna murni. Jadi perhatikan, itu berbeda ya antara dwiguna saja dengan dwiguna murni. Ini dinotasikan dengan AX.2N, tidak ada angka 1 di atas X atau di atas N-nya ya. Jadi cuma seperti ini. Ini bisa diperoleh dari notasi dari nilai sekarang aktuaria dari asuransi jiwa berjangka N tahun ditambah dengan nilai sekarang aktuaria dari asuransi dwiguna murni. Ini kalian perhatikan. Jadi bisa dilihat ya, bisa dipahami jika asuransi dwiguna itu merupakan kombinasi atau penjumlahan dari asuransi jiwa berjangka N tahun dengan asuransi dwiguna murninya, gitu. Nah, variansinya sama, rumusnya sama seperti kita mencari variansi dari asuransi jenis yang sebelumnya, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk lebih memperjelas pemahaman kalian terhadap materi asuransi jiwa dwiguna, di sini ada contoh yang pertama.
Di contoh yang pertama, diketahui jika ZT merupakan variabel acak nilai sekarang dari asuransi diguna berjangka N tahun sebesar 1 yang dibayarkan seketika pada saat seseorang yang berusia X meninggal dunia. Kita disuruh mencari variansi dari Z1 jika diketahui variansi Z2-nya itu bernilai 0,01, V pangkat N-nya itu senilai 30, PXN-nya bernilai 0,8 dan nilai ekspektasi dari Z2 itu senilai 0,04. Kira-kira cara nyarinya gimana? Nah, kita nyoba mencoret-coret bersama-sama gitu ya. Nah, kita perhatikan di contoh yang pertama ini kan kita memiliki 4 informasi, di mana di situ informasi yang pertama menyatakan bahwa nilai variansi dari Z2-nya itu senilai 0,01. Ini ya. Nah, V pangkat N-nya senilai 30, PXN-nya senilai 0,80 dan nilai ekspektasi dari Z2-nya senilai 0,04. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung dari variansi Z1, di mana ZT itu kan menyatakan variabel acak dari asuransi dwiguna berjangka N tahun, ya enggak? Nah, kalau dituliskan, kalau kita nyari variansi dari Z1 itu bisa dituliskan seperti ini. Variansi dari Z1 itu sama dengan 2A X sampai N, ini adalah asuransi diguna berjangka N tahun dikurangi dengan nilai ekspektasinya yang dikuadratkan, sama seperti ketika kita mencari nilai variansi dari asuransi jenis yang lainnya. Ini dikuadratkan gini ya. Nah, sekarang kita mencari satu-satu dulu, berarti kita jabarkan yang ini dulu. Ini adalah asuransi jiwa dwiguna, di mana asuransi jiwa dwiguna itu kan kombinasi atau penjumlahan dari asuransi jiwa berjangka ditambah dengan asuransi dwiguna murni. Jadi kalau dituliskan ini nanti akan berubah menjadi 2, ini A X sampai N, ini adalah menyatakan berjangka dikurangi ditambah dengan, karena ini dwiguna ya, dwiguna itu berjangka N tahun ditambah dengan ini berjangka N tahun ditambah dengan dwiguna murninya, berarti ini 2A X sampai N, ini yang satu di sini. Ini adalah penjabaran untuk yang ini berarti yang ini dijabarkan seperti ini. Nah, selanjutnya yang ini itu dijabarkannya seperti apa? Karena ini juga merupakan dwiguna ya, dwiguna berjangka, maka di dalamnya ini kita jabarkan lagi. Di mana dapatnya? Berarti ini dikurangi, saya tuliskan di bawah ya. Berarti A dwiguna itu adalah penjumlahan dari berjangka N tahun ditambahkan dengan dwiguna murninya, ini dikuadratkan, ya enggak? Nah, untuk yang ini kita abaikan saja, ini kita nggak usah diotak-atik, berarti ditulis seperti biasa. 2, ini A X sampai N, ini berjangka ditambah dengan 2A X sampai N, ini yang murninya. Nah, sekarang kita menjabarkan yang bawahnya yang ini berarti dijabarkan jadi yang bawah nanti. Berarti sama seperti kalian menjabarkan ini kan dimisalkan ini A, ini B ya, kemudian dikuadratkan. Kalau kalian menjabarkan persamaan kuadrat kan A kuadrat ditambah 2 kali A kali B ditambahkan B kuadrat, ya enggak? Jadi ini juga dijabarkan seperti itu. Berarti ini A X sampai N, ini yang berjangka, ini kita kuadratkan dikurangi, oh ya ini saya kurungi lagi, kemudian 2
kali ini asuransi berjangka N tahun dikalikan dengan dwiguna murninya, gitu kan ya. Nah, selanjutnya ditambahkan dengan di asuransi dwiguna murninya dikuadratkan, ya enggak? Jadi nanti hasilnya ini selanjutnya ini, gitu ya. Nah, kita mau mengotak-ngatik yang ini. Nah, hasilnya coba kita jabarkan lagi ya. Coba kita tulis ulang di sini, berarti 2 berjangka N tahun ditambah 2 dwiguna murni, gini ya, dikurangi, berarti yang tadi penjabarannya yang ini ya, berarti ini A berjangka dikuadratkan gini ya, dikurangi karena min yang di sini nanti akan dikalikan dengan yang di dalamnya tadi, dikurangi 2 kali asuransi berjangka N tahun dikalikan dengan dwiguna murninya, gini kan ya, dikurangi dengan asuransi dwiguna murni, ini berarti nggak ada dwiguna murninya, ini dwiguna murni yang dikuadratkan, gini kan ya. Nah, nanti coba kalian perhatikan untuk nilai, kita jabarkan dulu, berarti untuk nilai yang bisa menjadikan nilai variansi kan ini ya, ini kan berjangka N tahun, kemudian dengan yang ini kan berjangka juga ya, yang dikuadratkan. Ini kan nilai dari, kalau di statistika itu kan nilai dari EX kuadratnya, ya enggak? Yang ini kan nilai dari EX kuadratnya, misalkan kita punya variabel X, kemudian ini kan EX yang dikuadratkan. Jadi kalau saya tuliskan ini nanti kalau dioperasikan itu kan berarti mendapatkan suatu variansi. Jadi kita gabungkan saja ya antara ini dengan ini ya. Maka ini saya tuliskan untuk digabungkan A X N 1 dikurangi dengan A X N 1 yang dikuadratkan, ini kan nanti jadi satu nilai, yakni variansi dari Z2 gitu ya, ditambah dengan, jadi tinggal menjumlahkan ini kemudian ini dan ini, gitu kan ya. Berarti 2A X sampai N ini dikurangi 2 kali A X sampai N, ini adalah berjangka, dikalikan dengan dwiguna murninya dikurangi dengan dwiguna murninya dikuadratkan, gini ya. Nah, kalau kalian perhatikan ini adalah suatu nilai variansi, itu adalah variansi dari Z2 ditambahkan dengan nilai ini. Kalau dijabarkan, kalau kalian ingat rumus yang ini yang saya kasih tanda hijau ini, itu sebenarnya sama saja kalau kita menghitung nilai dari suatu variabel X di statistik seperti ini, EX dikuadratkan, itu kan kalau nyari nilai ekspektasinya itu kan integral, kemudian ini X kuadrat dikalikan dengan PDF nya, ya enggak?
Kalau yang diperhatikan ini adalah X pangkat 2-nya. Jadi untuk mencari ini, itu nanti ini rumus ini bisa diubah menjadi V pangkat 2N. Kenapa 2N? Karena seperti ini. Karena X kuadrat berarti kan di sininya X kuadrat gitu maksudnya. Sebenarnya kalau nyari nilai ekspektasi itu kan V pangkat N doang, ya enggak? Untuk yang nilai asuransi yang X saja, tapi karena ini X kuadrat atau Z kuadrat di sininya, maka ini jadi V pangkat 2N, kemudian dikalikan dengan PXN. Ingat ya, ini adalah rumus dari asuransi dwiguna murni. Coba kalian perhatikan rumusnya. Mana ini? Dwiguna murni. Nah, ini perhatikan. Kalau untuk yang EZ-nya saja, berarti kan rumusnya V pangkat N PXN. Tapi karena di sininya ada duanya di atas sini ya, maka itu artinya sama aja kalau kita nyari EZ kuadrat, maka nanti akan berubah menjadi V pangkat 2N, bukan V pangkat N. Gitu ya, jelas ya. Nah, selanjutnya ini sudah berubah yang ini ya. Yang ini sudah berubah jadi V pangkat 2N kali PXN. Kemudian selanjutnya yang ini, perhatikan. Yang ini A kali min 2 kita tuliskan min 2 kali A. Nah, kita menganggap di sini bahwa Z2-nya itu adalah berarti ini asuransi berjangka N tahun. Maka yang ini AX.2N ini kan asuransi berjangka ya. Maka saya ganti menjadi sesuai yang ada di soal, berarti nilai ekspektasi dari Z2-nya sama ya nilainya ya. Ini itu sama aja dengan EZ2-nya, karena di sini kita menganggap bahwa Z2-nya adalah yang ini variansi dari asuransi jiwa berjangka N tahun. Jadi nanti AX.2N terus ada satu di atasnya X itu berubah jadi EZ2 gini dikalikan dengan, perhatikan ini kan asuransi dwiguna murni, sama cara nyarinya dengan rumus yang ini, berarti V pangkat N PXN. Jadi kita tuliskan ini menjadi V pangkat N kali PXN dikurangi, berarti nah ini juga dwiguna murni ya, tapi dia dikuadratkan. Oke, berarti kita tuliskan V pangkat N kali PXN, kemudian dia dikuadratkan. Jelas ya? Nah, jelas. Kalau sudah jelas, karena nilainya sudah diketahui semua di contoh soal ini, tinggal dimasuk-masukkan saja. Nah, gimana nanti dapatnya seperti apa? Coba ya kita hitung. Nah, dapatnya seperti apa ini? Berarti tinggal dituliskan aja variansi Z2 itu kan nilainya 0,01, berarti ini dituliskan 0,01 ditambahkan V pangkat 2N. V pangkat N-nya aja 30, berarti V pangkat 2N itu artinya V pangkat N dipangkatkan 2 gitu kan ya. Berarti 30 dipangkatkan 2, 30 kuadrat dikalikan PXN-nya. PXN-nya senilai 0,80, berarti ini 0,80 ini ya. Nah, selanjutnya min 2 kali ekspektasi Z2, berarti ini min 2 kali nilai ekspektasi Z2-nya berapa? 0,04. Oke, dimasukkan 0,04 dikalikan dengan
V pangkat N kali PXN. Oke, berarti V pangkat N nya 30 nilainya, kali PXN nya berapa? 0,80. Oke ya. Nah, selanjutnya tinggal V pangkat N dikalikan PXN dipangkatkan 2. Oke, berarti dikurangi 30 dikalikan dengan 0,80 dipangkatkan 2. Nanti dapatnya tinggal dihitung pakai kalkulator ya. Dapatnya berarti berapa? Ini sesuai dengan yang sudah dihitung di sini ya. Berarti 0,005. Jadi hasilnya untuk mencari variansi dari Z1 itu senilai 0,0052. Jelas ya. Jadi itu penjabarannya. Jadi harus mudeng dulu bagaimana cara mencari nilai sekarang aktuaria dari asuransi dwiguna murninya atau asuransi dwiguna berjangkanya seperti apa. Jelas ya. Untuk contoh yang pertama, ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di WhatsApp grup, nanti kita bahas di situ. Kalau tidak, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Materi yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang jenis asuransi dengan manfaat kematian yang tidak tetap. Nah, kalau kalian ingat, kita kan telah mendefinisikan suatu fungsi nilai sekarang ZT, di mana ZT itu kan bisa diperoleh dari rumus BT dikalikan VT, di mana BT itu adalah fungsi manfaat dan VT-nya itu adalah fungsi diskontnya. Nah, dalam beberapa aplikasi fungsi ZT ini itu dapat dianalisis pada manfaat kematian yang nilainya bisa naik atau bisa turun mengikuti suatu deret aritmatika. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki asuransi jiwa seumur hidup dengan manfaat kematian meningkat per tahunnya, atau diistilahkan dengan annually increasing whole life insurance, maka akan memberikan manfaat kematian sebesar 1 unit pada saat terjadi kematian di tahun pertama, 2 unit di tahun yang kedua, dan seterusnya. Atau bisa dituliskan seperti ini. PT-nya itu berarti senilai T plus 1, itu artinya meningkat 1 unit per tahunnya. Kemudian VT-nya itu fungsi manfaatnya, yaitu V pangkat T, dan Z-nya itu adalah T plus 1 kali VT. Ini ya. Nah, selanjutnya, kalau kalian perhatikan ada tanda kurung seperti ini. Nah, tanda kurung seperti ini adalah menyatakan bilangan bulat terbesar. Ini pembahasannya sepertinya pernah dibahas di kalkulus yang pertama. Bilangan bulat terbesar. Gitu ya, tapi nggak akan dibahas di materi ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mencari nilai aktuarianya? Nilai aktuaria sekarang untuk asuransi jenis ini, di mana manfaat kematiannya itu meningkat setiap tahun sebesar 1 unit, itu bisa disimbolkan dengan ini, IA, di mana I itu artinya increasing, berarti manfaatnya naik. Ini untuk usia X, ini ya berarti simbolnya seperti ini, jangan bingung. Maka bisa dicari dengan rumus integral 0 sampai tak hingga T plus 1 dalam kurung, di mana kurung ini menyatakan bilangan bulat terbesar. Nanti kita bahas seperti apa. V pangkat T PXT kali mu XT DT. Ini rumusnya sama ya, seperti kalian mencari nilai sekarang aktuaria untuk jenis asuransi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, kenaikan manfaat kematian pada asuransi jiwa dalam setahun kemungkinan terjadi tidak hanya sekali. Kita mengikuti, mungkin perusahaan asuransinya itu mengikuti saham atau misalkan kondisi tertentu. Kemudian misalkan jika kenaikan manfaat kematian adalah sebesar 1/M untuk setiap interval dalam M buah interval selama jangka waktu asuransi, dengan demikian akan diperoleh seperti ini. M itu adalah intervalnya, jangkanya. Misalkan dalam 1 bulan berarti 2 minggu sekali kenaikannya, misalkan M-nya berarti setengah gitu ya. Nah, ini maka akan meningkat sesuai dengan periodenya. Ini fungsi manfaatnya berubah sesuai dengan
kenaikan di periodenya, VT-nya tetap atau fungsi diskonnya tetap, dan Z-nya pasti juga berubah mengikuti fungsi manfaatnya, gitu ya. Maka nilai sekarang aktuaria untuk jenis asuransi di mana manfaat kematiannya itu meningkat sebesar 1/M ini ya, per periodenya bisa dituliskan seperti ini. M itu adalah monthly, misalkan M-ly, misalkan per bulan ya berarti monthly gitu. Increasing whole life insurance ini kalau disimbolkan seperti ini. Kemudian apabila pembayaran manfaat kematian dilakukan jika kematian terjadi dalam jangka waktu N tahun, maka asuransi jenis ini disebut dengan M-only increasing annual term life insurance, di mana untuk kasus M mendekati tak hingga, maka seperti ini fungsinya. Kalau M mendekati tak hingga otomatis kan mendekati ke seumur hidup ya, di mana fungsi manfaatnya itu akan mendapatkan T, dan fungsi diskonnya tetap V pangkat T, kemudian fungsi Z-nya T kali V pangkat T. Maka nah ini nilai sekarang aktuaria untuk kasus ini bisa dicari dengan rumus ini, diturunkan ini integral 0 sampai tak hingga AS DS, di mana S-nya itu terbatasi di sini. Nah, ini adalah asuransi jiwa kontinu dengan manfaat kematian yang meningkat atau continuously increasing whole life insurance. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ada digarisbawahi, sebenarnya harus digarisbawahi. Pada kenyataannya manfaat kematian yang meningkat itu adalah kasus yang jarang terjadi atau jarang dijumpai. Jadi hampir tidak mungkin, tidak masuk akal. Jadi logikanya sekarang berpikirlah, apakah mau perusahaan asuransi itu memberikan manfaat yang meningkat ke nasabahnya, gitu ya. Otomatis kalau pembayaran manfaatnya meningkat itu kan kewajiban dari perusahaan asuransi itu kan semakin tinggi gitu. Jadi kan kayaknya nggak masuk akal ya. Nah itu ternyata memang untuk jenis asuransi ini di mana manfaat kematiannya itu meningkat itu jarang dijumpai gitu. Jadi sebenarnya saya kasih ke kalian ini materinya itu hanya sebagai pengetahuan saja. Secara nyata memang jarang dijumpai atau hampir tidak ada. Nah selanjutnya kalau misalkan tadi itu manfaat kematiannya itu naik atau meningkat, maka bisa pula manfaatnya itu terjadi penurunan. Biasanya itu asuransinya disebut dengan annually decreasing whole life insurance. Dimana kalau kalian perhatikan di sini, jika suatu asuransi ya memberikan manfaat kematian sebesar N apabila terjadi kematian di tahun pertama dan N-1 di tahun yang kedua dan seterusnya sampai dengan jangka waktu asuransi selesai, maka fungsi untuk asuransi ini bisa dituliskan seperti ini. Ini adalah fungsi manfaatnya. Nah, kalau kalian perhatikan N-T dia menurun per tahunnya sebesar 1 unit gitu ya. Nah, ini sampai jangka waktu selesai itu akan mendapatkan 0. Nah, fungsi diskonnya tetap V pangkat T dan fungsi Z-nya pasti berubah mengikuti fungsi manfaat kematiannya. Nah, kalau jenis asuransinya seperti ini di mana manfaatnya menurun, maka nilai sekarang aktuarianya bisa dicari dengan rumus seperti ini. Integral dari 0 sampai N V pangkat T ini adalah waktu penurunannya atau fungsi dari penurunannya, BT-nya yang menurun. PXT kali mu XT. Kalau ini kan rumusnya tetap sama ya, seperti kalian mencari nilai sekarang aktuaria untuk asuransi yang sebelumnya kita pelajari. Nah, ini sebagai pengetahuan kalian. Nah, ini simbolnya ini DA, di mana D itu menyatakan decreasing. Jadi gampang, kalau I itu increasing, kalau D itu decreasing gitu ya. Nah, selanjutnya untuk lebih memahamkan kalian tentang materi ini, kita langsung membahas contoh yang kedua. Nah, kalau kalian perhatikan di contoh yang kedua ini, kita mempunyai nilai dari, ini adalah nilai asuransi jiwa berjangka ya, N tahun sebesar 0,4275,
deltanya sebesar 0,055, mu x plus t-nya sebesar 0,045, dan yang ditanyakan adalah apa ini? Ini adalah simbol dari nilai sekarang aktuaria untuk asuransi dwiguna berjangka N tahun. Jadi nanti harus paham betul ya, harus diperhatikan kira-kira yang diketahui itu nilai dari asuransi apa. Apakah dia asuransi berjangka, seumur hidup, dwiguna murni atau dwiguna atau tertunda misalkan. Nah, yang ditanyakan juga apa. Jadi harus paham betul tentang simbol-simbolnya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan contoh 2 secara bersama-sama gitu ya. Nah, sudah dijelaskan tadi ya bahwa kita punya 3 informasi. Yang pertama adalah nilai aktuaria dari asuransi jiwa berjangka N tahun, kemudian ada nilai deltanya dan ada nilai mu-nya. Nah, yang ditanyakan adalah nilai sekarang dari asuransi dwiguna berjangka N tahun. Kalau kalian mereview lagi tadi, rumus yang digunakan untuk mencari nilai dari asuransi dwiguna itu adalah ini, di rumus yang ketiga ini. Asuransi dwiguna itu kan diperoleh dari penjumlahan asuransi berjangka N tahun ditambah dengan asuransi dwiguna murninya. Maka kalau kita tuliskan di sini, kita tuliskan dulu ya apa yang kita mau cari. Berarti A X sampai N ini adalah asuransi dwiguna berjangka N tahun, itu kan bisa diperoleh dari asuransi berjangka N tahun ditambahkan dengan asuransi dwiguna murninya. Gini ya. Ini. Nah, kalau kalian perhatikan di soal kita sudah memiliki nilai dari asuransi berjangkanya. Ya enggak, senilai 0,4275. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapa nilai dari asuransi dwiguna murninya. Nah, inilah langkah pertama yang harus kita cari untuk menyelesaikan contoh soal yang kedua. Berarti kita mencari nilai dari ini, kita bagi asuransi dwiguna murni ini ya, itu kan bisa diperoleh sesuai dengan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini ya, asuransi dwiguna murni itu kan bisa diperoleh dari rumus V pangkat N kali PXN. Maka kita tuliskan V pangkat N kali PXN gini. Nah, V pangkat N, V itu kan kalau sesuai dengan materi yang sudah kita bahas sebelumnya, saya sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa V itu kan bisa dirubah menjadi E pangkat min delta, ya enggak? Ini ya, perhatikan ya, V itu bisa dirubah menjadi E pangkat min delta. Karena di sini ada N-nya, berarti ini dikalikan dengan N. Gitu ya. Kemudian PXN itu kan bisa dicari dengan menggunakan rumus fungsi survival atau rumus LX, ya enggak? Tapi kalau kalian perhatikan di contoh soal yang kedua tidak ada fungsi tersebut yang kita butuhkan untuk mencari PXN. Yang ada adalah mu xn. Ini harusnya mu xt ya, x plus t ya. Nah, maka PXN itu bisa dicari atau diganti menjadi E pangkat min mu x plus t. Ini sesuai soal ya, harusnya mu x plus t gini ya, dikalikan dengan N karena ini ada N-nya di sini. E pangkat mu x plus t N. Dulu kan kalau misalkan kita punya PXT itu kan bisa diganti menjadi E pangkat min mu x t gitu ya. Nah, karena ini N berarti ini jadi min mu x N gitu ya. Jelas? Nah, selanjutnya nilai dari delta dan mu kan sudah diketahui, jadi tinggal dimasukkan saja ya. Berarti ini menjadi E pangkat dengan deltanya adalah 0,055, berarti ini min 0,055
N dikalikan dengan E pangkat min mu X plus T. Mu X T nya kan senilai nih 0,045, jadi ini kita tulis min 0,045 kali N. Nah kalau seperti ini kan tinggal dijumlahkan ya, E pangkat min 0,1 N. Ini adalah hasil dari mencari nilai aktuaria dari asuransi dwiguna murninya ini. Berarti ini A X.2N ini ya, dapatnya segini. Nah, nilainya berapa? Nah, kita nyoba ngerjakan selanjutnya. Selanjutnya kita mencoba mencari berapa nilai dari asuransi jiwa dwiguna murninya ini dengan menggunakan nilai yang sudah diketahui. Ini kan nilai dari asuransi jiwa berjangka N tahun itu kan senilai 0,4275, ya enggak? Kalau saya tuliskan berarti seperti ini, A X sampai N itu kan sebesar 0,4275, padahal asuransi jiwa berjangka N tahun itu kan bisa diperoleh dari 0 sampai N. Apa rumusnya? E pangkat, saya sudah diubah ya menjadi E pangkat min delta N kali E pangkat min mu X plus T kali N dikalikan dengan mu dt sama dengan 0,4275. Ini rumusnya sesuai dengan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, hanya ini adalah V pangkat N nya dirubah jadi ini, kemudian PXN nya dirubah jadi ini. Nah ini rumus mu xt nya ya ini, si mu itu gitu ya. Jadi nanti akan mendapatkan ini integral. Oh ya, nanti kalau misalkan diintegralkan kan dapatnya itu suatu rumus, yakni mu per mu plus delta. Ini rumus yang sudah menjadi contoh soal di pertemuan ke-6 kemarin gitu. Silakan kalian lihat lagi, ini adalah soal latihan nomor 1 ini ya, bagaimana cara membuktikan asuransi jiwa seumur hidup. Ini rumusnya salah satunya berubah menjadi ini, jadi silakan itu patokannya. Ini nanti hasilnya dari ini itu jadi mu per mu plus delta kali 1 min E pangkat min 0,1 N. Jadi nanti kalian ini turunkan ya, silakan ya. Ini nilainya 0,4275. Nanti dapatnya mu nya itu kan 0,045 bagi 0,045 ditambahkan 0,055 dikalikan 1 min E pangkat min 0,1 N. Nah, E pangkat min 0,1 N di sini itu kan A X N 1 di sini, atau ini adalah asuransi dwiguna murni yang sudah kita cari di sini ya. Ini ya. Jadi sama dengan yang di sini, ini sama. Maka nanti diperoleh ini 0,4275. Nanti kalian akan memperoleh nilai dari E pangkat min 0,1 N itu sama dengan 0,05. Jadi silakan kalian turunkan ya di sini ya. Harus mendapatkan bahwa nilai E pangkat min 0,1 N itu nilainya 0,05. Lah nanti kita langsung bisa memasukkan nilai ini ke yang ditanyakan ini, ya enggak? Karena
asuransi berjangkaan tahun itu kan sudah diketahui nilainya, yaitu sebesar 0,4275 ditambahkan AX.2N ini, itu kan asuransi dwiguna murninya itu sebesar 0,05, maka nanti nilai dari asuransi jiwa dwiguna berjangka N tahun yang ditanyakan di contoh soal yang kedua itu senilai 0,4775. Ini caranya seperti ini. Jadi dikerjakan satu-satu. Langkah awalnya itu adalah tulis dulu rumus yang digunakan untuk mencari yang ditanyakan. Nah, langkah yang kedua adalah identifikasi kira-kira yang sudah ada nilainya itu mana, yang perlu dicari itu apa. Nah, kalau sudah diketahui yang perlu dicari itu apa, maka langkah yang ketiga adalah carilah nilai yang diperlukan itu untuk menjawab yang ditanyakan di soal. Gitu ya. Kalau sudah jelas pembahasan di contoh soal yang kedua, ini sudah saya tuliskan pembahasannya, ini ya sudah saya tuliskan di sini ya. Ini seperti ini, jelas sekali. Maka silakan kalian kerjakan soal latihannya. Silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan sesuai dengan jangka waktu yang sudah saya tetapkan di e-learning, gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti biasa, silakan kalian tanyakan di WhatsApp group. Kalau tidak, saya berharap semoga materi hari ini atau pertemuan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.